Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Ingat, sekarang dalam situasi lockdown. Paham lockdown? Artinya kalian paling aman kalau stay at home. Ingat, seragam elok hijau daun, semerbak kembang melati. Mari kita patuhi lockdown sembari bebenah diri. Oke, pengen paham patun? Nanti saya ajari. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai pesawat. Kalian tahu pesawat? Nih lihat nih. Pesawatku terbang ke bulan. Nah itu dia pesawat. Tapi jangan Anda bayangkan pesawat seperti itu. Yang akan kita pelajari pesawat sederhana. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian memahami jenis-jenis dan prinsip kerja pesawat sederhana. Pesawat sederhana banyak macamnya. Salah satunya, lihat ini apa dia? Ini yang kamu suka. Kalau lagi haus, ini ya. Kemudian, nah ini yang sering dipakai papa, ayah kita kalau lagi betulin benda-benda yang rusak. Oke ya. Kemudian ini dia, akrab dengan rambut yang panjang. Kemudian ini dia. Itulah contoh-contoh pesawat sederhana. Akan kalian lebih memahami, mari kita saksikan slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dia slide-nya. Pesawat sederhana. Pesawat, kalau dengar kata pesawat, bayangan kita pesawat terbang, kereta, mobil. Benar, itu juga pesawat. Namun kita tidak membahas yang itu terlalu canggih. Nanti kalau kamu jadi insinyur, bolehlah bahas pesawat terbang, mobil, kereta, dan sebagainya. Pesawat ini adalah alat yang dapat mempermudah melakukan usaha. Jadi pesawat itu gunanya untuk mempermudah melakukan usaha. Jadi bukan mengurangi, hanya mempermudah. Saya ulang sekali lagi, pesawat adalah alat yang dapat mempermudah melakukan usaha. Pesawat ada dua macam. Yang pertama, pesawat sederhana. Berikutnya adalah pesawat rumit. Tadi saya sebut pesawat terbang, mobil, kereta, sepeda. Itu pesawat yang rumit. Pesawat yang rumit ini terdiri dari beberapa pesawat sederhana. Yang akan kita pelajari adalah pesawat sederhana. Apa saja yang termasuk pesawat sederhana? Nah, yang termasuk pesawat sederhana adalah tuas atau pengukit. Kemudian bidang miring, lalu katrol, dan roda berporos. Pertama sekali kita akan bahas tuas atau pengukit. Jadi kita akan bahas pesawat sederhana jenis tuas atau pengukit. Tuas atau pengukit adalah sebatang kayu atau logam, boleh juga bambu, yang digunakan untuk mengangkat benda. Jadi tuas itu harus bentuknya panjang, batangan begitu. Boleh terbuat dari kayu, boleh dari logam, boleh juga bambu atau apa saja, yang penting batangan yang digunakan untuk mengangkat beban atau benda. Tuas atau pengukit itu memudahkan usaha dengan cara menggandakan. Apa yang digandakan? Menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Kemudian kalau kamu pengen paham mengenai gaya yang dilipat gandakan, kita harus menghitung dulu keuntungan mekaniknya. Ikuti saja slide selanjutnya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini gambar tuas. Tuas itu harus ada beban, kemudian penumpu atau titik tumpu, berikutnya kuasa. Itu ada yang namanya LK. LK itu lengan kuasa. Kalau LB berarti lengan beban.
Apa itu lengan beban? Lengan beban adalah jarak antara beban dengan titik tumpu. Kemudian lengan kuasa adalah jarak gaya kuasa dengan titik tumpu. Lengan kuasa ditambah lengan beban itu sama dengan panjang tuas. Amati lagi gambarnya. Kamu harus benar-benar paham mengenai gambar tuas ini. Selanjutnya, apabila FB itu berarti beban kali LB berarti lengan beban, itu sama dengan FK berarti kuasa kali lengan kuasa. Maka keuntungan mekanik sama dengan beban dibagi kuasa, atau sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Pahami banget itu ya keterangannya ya. KM keuntungan mekanik, FB gaya beban, FK gaya kuasa, LK lengan kuasa, LB lengan beban. Sekali lagi, kamu harus paham benar. Nah, untuk menambah pemahaman kamu, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebatang bambu panjangnya 1,6 meter, 1,6 meter digunakan untuk mengungkit beban sebesar 320 Newton. Beban diletakkan 40 cm dari titik tumpu. Berapakah gaya kuasa minimal yang diperlukan agar beban terangkat? Berapakah keuntungan mekaniknya? Nah, sebelum menjawab soal ini, kamu harus baca sejelas-jelasnya. Saya ulang, sebatang bambu panjangnya 1,6, berarti panjang tuasnya 1,6 meter, digunakan untuk mengungkit beban. Nah, beban ini 320 Newton, berarti W atau FB juga boleh, 320 Newton. Beban diletakkan 40 cm dari titik tumpu, ini berarti LB 40 cm. Berapakah gaya kuasa? Berarti ditanya FK atau F saja juga boleh. Kemudian berapa keuntungan mekaniknya? Nah, KM-nya juga dicari. Oke, selanjutnya ikutin cara penyelesaiannya. Diketahui panjang tuas 1,60. Panjang tuas ini lengan beban ditambah lengan kuasa. Beban 320 Newton. LB lengan beban 40 cm. Ini sama dengan 0,4 meter. Ditanyakan A. Kuasa, B-nya keuntungan mekanik. Kemudian jawab. Kita ya yang pertama dahulu. F sama dengan B beban kali lengan beban dibagi lengan kuasa. Lengan kuasa sudah saya sebutkan tadi, panjang tuas dikurang lengan beban, berarti 1,6 diambil 0,4 sama dengan 1,2. Maka F sama dengan 320 dikali 0,4 dibagi 1,6 sama dengan 80 Newton. Jadi gaya kuasa minimal yang diperlukan sebesar 80 Newton. Selanjutnya B. Keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik sama dengan LK dibagi LB, berarti 1,6 dibagi 0,4 sama dengan 4, maka keuntungan mekaniknya 4. Sudah jelas? Kalau kamu pengen paham, ikutin channel saya ini. Insya Allah pembahasan berlanjut akan dibahas pada channel ini. Jenis-jenis tuas. Tuas ini banyak ragamnya. Ada jenis yang pertama, ada jenis yang kedua, dan ada jenis yang ketiga. Agar kamu lebih jelas, mari kita amati tabel berikut. Coba kamu pahami. Jenis pengungkit, jenis pertama, jenis kedua, kemudian jenis ketiga. Berikutnya adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat gambar apa itu jenis pertama. Konsep pengungkitnya, lihat titik tumpunya ada di mana.
titik tumpunya ada antara beban dan kuasa. Itulah jenis pertama. Jenis kedua, lihat apa itu jenis kedua. Gambar apa itu? Nah, ayo apa itu? Yang biasa untuk menjepit apa itu? Menjepit kertas. Oke, konsep fisikanya bagaimana? Lihat, titik tumpunya ada di mana? Titik tumpunya ada di mana? Urutannya. Gaya kuasa, beban, titik tumpu. Jadi kalau jenis kedua itu urutannya kuasa, beban, titik tumpu atau tumpuan. Berikutnya adalah tuas jenis ketiga. Lihat jenis ketiga. Itu gambarnya apa itu? Biasa itu kamu pakai. Apa itu? Step plus. Nah, itu konsepnya kayak mana? Itu berarti beban, kuasa, titik tumpu. Saya ulang sekali lagi. Kalau jenis ketiga, ini urutannya beban, gaya kuasa, titik tumpu. Saya ulang sekali lagi. Beban, gaya usaha, titik tumpu. Paham? Baik. Setelah kamu mempelajari, oke, kita kerjakan latihan-latihan berikut ini. Baik, ini latihan harus kamu kerjakan. Jawabannya tulis di buku. Nah, nomor 1, perhatikan gambar berikut. Coba kamu amatin gambar itu. Itu ada gambar pertanyaannya, termasuk mungkin jenis berapakah gambar tersebut. Kenapa? Kamu kasih alasannya. Berikutnya adalah tuliskan alat-alat yang menggunakan prinsip puas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Alhamdulillahalamin, bahasan kita selesai. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan pesawat sederhana jenis lain. Sampai jumpa, stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, materi kita selesai. Nah, silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ingat, store tugasnya ditunggu. Terima kasih, sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipin dan Upin main di sawah. Mohon dimaafin kalau ada salah. Terima kasih, thank you, thank pakai kayu.